Jangan kau lupakan, waktu terus berjalan tanpa henti. Hidup ini sementara, jangan sia-siakan. Berbuat baik sebelum akhirnya pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali berjumpa lagi dengan kalian sahabat CTB dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu sehat dan bahagia selalu. Ada yang lagi kepanasan nih. Dari aku lihat berita-berita di sosmed, di TikTok, banyak. Katanya begini, Kang Deddy itu punya buzzer loh. Dan katanya dia akan melaporkan akun-akun yang menurut dia adalah buzzer yang dibayar oleh Kang Deddy Mulyadi. Gini ya Bapak, aku kasih tahu ya. Kalau semua orang yang mendukung Kang Deddy Mulyadi itu dianggap buzzer, terus Anda itu sebagai apa? Pertama-tama Anda sudah melanggar institusi negara kita dengan menyebut diri Anda sebagai seorang presiden. Walaupun itu presiden dari salah satu partai atau bahkan yang lainnya. Karena di daerah manapun atau dari partai apapun itu, saya belum pernah mendengar seorang pemimpin partai itu dipanggil sebagai seorang presiden baru di partai Anda. Padahal kalau kita lihat pendiri Partai Demokrat itu ya, yaitu Pak SBY, beliau dulu pernah menjabat sebagai seorang presiden Republik Indonesia. Dan juga Ibu Megawati dari Partai PDIP yang juga pernah menjabat sebagai seorang presiden perempuan pertama di Indonesia. Tapi setelah mereka turun, tidak pernah di partainya memanggil mereka sebagai seorang presiden. Yang dikenal di partai mereka yaitu seorang ketua umum. Baru di partai Bapak, yang Bapak menyebutkan bahwa Bapak adalah presiden buruh. Kedengarannya lucu gitu. Atau Bapak udah kebelet ya, pengen menjadi seorang presiden. Kalau memang benar-benar Bapak udah kebelet ingin menjadi seorang presiden, ini aku kasih saran buat Bapak ya. Ya ini terkhususnya dari orang awam aja Pak. Masukan buat Bapak agar Bapak bisa cepat mewujudkan citra Bapak sebagai seorang presiden. Yang pertama yang harus Bapak lakukan yaitu Bapak merubah cara Bapak berpolitik. Itu yang pertama. Gak usah Bapak nyenggol sana, nyenggol sini, menjelek-jelekkan orang. Gak perlu itu. Yang perlu Bapak lakukan yaitu memperbaiki citra Bapak di mata masyarakat. Agar masyarakat itu bisa terpesona dan bahkan percaya kepada Bapak. Dibandingkan Bapak harus menjelek-jelekkan orang lain. Terus satu lagi Bapak. Kami ini memang benar-benar buzzer dari KDM. Ya. Supaya Bapak tahu. Yang selalu setia tanpa harus dibayar. Itu kami. Kenapa bisa begitu? Jadi buzzer kok nggak ada bayarannya? Bayaran kami yaitu dengan hasil kerja nyata dari Kang Deddy Mulyadi. Jadi kalau kami membela beliau, itu ada dasarnya. Jadi Bapak gak usah bentur-benturkan buruh sama masyarakat. Apalagi sampai menyinggung pendukung KDM yang katanya followernya 8 jutaan. Gak ada untungnya itu Bapak. Dan saya kasih tahu buat Bapak ya, kalau Bapak ingin menyenggol, ya, Bapak senggol tuh di Gubernur Jakarta tuh dengan anggaran APBD yang sangat luar biasa. Tapi lihat kenyataannya di sana. Bagaimana kondisi Jakarta saat ini? Kebanjiran. Ya belum aja itu tanggulnya bocor itu. Dan juga kalau Bapak pengen ya
menyenggol terus, pengen mendapat citra daripada masyarakat dan respon positif dari netizen, gampang. Coba Bapak tanyakan itu dan perjuangkan mengapa Sumatera tidak masuk dalam kategori bencana nasional. Ditanyakan aja. Itu simple. Saya prihatin ya sama partai Bapak. Kalau Bapak terus-terus ngotot harus minta kenaikan gaji buruh yang terus-menerus setiap tahunnya, itu bisa berdampak kepada partai Bapak. Logikanya begini, ketika Bapak mendemo, maka investor yang mau masuk pasti berpikir, yang di dalam saja bisa jadi kabur, meninggalkan provinsi kita sebagai provinsi Jawa Barat. Atau di provinsi manapun, pasti demikian. Investor pasti akan pergi meninggalkan kita. Dan apa? Ketika investor pergi, maka otomatis para buruh di PHK dan banyak pengangguran bertambah, dan dampak pada partai Bapak yaitu satu, kekurangan pemasukan dari para buruh yang selama ini Bapak selalu bangga-banggakan ya. Di setiap minta kenaikan kan Bapak muncul terus tuh. Ketika buruh di PHK, Bapak nggak tahu di mana. Jadi udahlah Pak, hentikanlah masalah demo-demo itulah. Apalagi ada statement Bapak yang mengatakan kalau aspirasi demo kemarin tidak didengar, akan dilanjutkan setelah selesai Lebaran. Maksudnya apa gitu loh? Gak ada manfaatnya. Daripada demo lebih baik kembali bekerja agar dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Dibandingkan berteriak-berteriak, gak ada gunanya juga. Nah, daripada kita membahas hal-hal yang tidak penting ini, ya, mari kita bahas yang lagi panas-panasnya nih, sahabat CTB sekalian. Ada berita terbaru dari Bapak Gubernur kebanggaan kita, yaitu Kang Deddy Mulyadi. Beliau baru saja rapat internal membahas anggaran APBD Jawa Barat, yang katanya uang kas daerah Jawa Barat itu tersisa Rp504.000. Gila nggak sih? Hal ini berbanding terbalik. Sebelum beliau menjabat sebagai gubernur di Jawa Barat, uang kasnya tersisa setiap tahunnya itu sekitar kurang lebih 1,7 triliun sampai 1,8 triliun. Gila nggak sih? Terus menurut kalian anggaran sisa itu buat apa ya? Tolong tulis di kolom komentar sahabat CTB sekalian, yang terutamanya dari Jawa Barat. Nah, sebenarnya itu bukan uang sisa, tapi memang uang 504.000 itu nggak bisa untuk dibelanjakan apa-apa. Ya, kalau mau dipaksakan juga untuk digunakan, ya mungkin itu sebagai uang bensin gubernur kita keliling Jawa Barat. Selain itu, pembayaran pembangunan di Jawa Barat masih tertunda. Kurang lebih 621 miliar rupiah. Tapi itu bukan disengaja. Karena memang anggaran bagi hasil pajak dari pemerintah pusat ke pemerintahan Jawa Barat masih tertunda. Tapi dari hasil rapat yang dibicarakan KDM dengan para rekan-rekannya dan staf-stafnya itu, kemungkinan akan diusahakan Januari awal ini udah melaksanakan pembayaran sih. Jadi kita pantau aja ya guys. Semoga cepat terlaksanakan agar pekerjaan Jawa Barat bisa segera terselesaikan. Dan terkhusus untuk Pak Purbaya, ayolah selesaikan pembagian hasil pajak antara pemerintahan pusat dan pemerintahan Jawa Barat, biar pekerjaan di Jawa Barat bisa terus berjalan. Oke? Karena begini Pak, kalau kita lihat
untuk masalah pembangunan di Jawa Barat saat ini memang terkesan gila-gilaan. Mulai dari pembangunan jalan dan perawatannya, terus pembangunan kelas baru dan perawatannya juga, pembangunan jembatan, dan masih banyak lagi yang tidak bisa aku data satu persatu. Kalau kalian mau ya tinggal nonton di channel Kang Deddy Mulyadi. Oke? Jadi kalau masih ada oknum yang mendemo beliau, itu bisa dipastikan ada kepentingan di balik demo tersebut. Karena dari hasil kerja beliau menunjukkan progres yang luar biasa. Sampai-sampai anggarannya minus gitu. Di saat daerah lain masih memiliki anggaran sisa, tapi kok gak ada yang berkoar-koar. Jadi mulailah berpikir waras, sahabat CTB sekalian, agar kalian tidak terprovokasi dengan oknum-oknum yang mau menjatuhkan citra dari gubernur kalian, yaitu Kang Deddy Mulyadi. Malulah sama kami yang dari timur, yang bangga dengan kinerja gubernur kalian, dan berharap kelak kami di timur memiliki gubernur seperti gubernur kalian gitu, yaitu Bapak Deddy Mulyadi. Kami paham mungkin beliau belum bisa menjangkau seluruh masyarakat di Jawa Barat satu persatu karena jumlah penduduknya yang sangat padat. Kami paham itu. Tapi setidaknya beliau sedang berjuang untuk kalian. Jadi bersabarlah saudaraku. Yakinlah bahwa beliau akan terus membela hak-hak kalian agar kelak terwujudnya Jabar Istimewa sebagaimana yang kita harapkan bersama. Dulu Bekasi itu tidak pernah dianggap oleh gubernur sebelumnya, tapi setelah beliau menjabat, Bekasi sekarang adalah salah satu daerah yang menjadi prioritas dalam pembangunan dan penataan. Jadi dukung terus gubernur kalian, dan kalau memang ada kekeliruan dari kebijakan beliau yang kalian anggap merugikan warga Jawa Barat, maka tegurlah dengan hati, karena apapun yang disampaikan dengan hati ya akan diterima oleh hati, karena beliau juga manusia, pasti bisa salah dalam setiap pengambilan keputusan. Tapi bukan berarti kalian berhak memaki dan menghina beliau, karena yang beliau bangun saat ini bukan membangun Jabar saja, tapi beliau mencoba membangun satu peradaban yang telah lama hilang, yaitu peradaban dari suku Sunda. Itu yang harus kalian paham. Kami saja sebagai masyarakat Maluku paham maksud dan tujuan gubernur kalian. Mengapa kalian tidak bisa mengerti hal sekecil itu? Yang paham, tolong tinggalkan jejak kalian di kolom komentar, biar aku bisa tahu. Nah, jadi kesimpulan dari video ini, saya hanya ingin mengingatkan buat kalian warga Jawa Barat, karena rasanya pasti berbeda ketika sesama warga Jawa Barat yang mengingatkan. Dukung terus gubernur kalian untuk mencapai tujuan kalian, yaitu Jabar Istimewa. Oke, terima kasih untuk kalian semua yang sudah mau menonton video ini, terutama warga Jawa Barat yang is the best, terbaik, yang selalu merapatkan barisan untuk mendukung gubernur kalian, yaitu Kang Deddy Mulyadi. Kami dari timur selalu melihat dan memantau pergerakan beliau dan kinerja-kinerja serta kebijakan beliau yang luar biasa. Sekali lagi aku bisa ucapkan kami bangga dengan kalian Jawa Barat.
karena memiliki gubernur yang luar biasa. Dan akhir kata aku ucapkan bahwa aku minta maaf bila ada kata-kata yang menyinggung perasaan kalian. Semua yang aku katakan itu benar-benar tulus dari hati yang paling dalam, yang mendambakan sosok pemimpin seperti gubernur kalian, Kang Deddy Mulyadi. Oke, saya H. Ibrahim. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata aku ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.